Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Gudang Cuan Gen Z. Nah, apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilancarkan rezekinya dan juga selalu dilancarkan usahanya. Nah, kali ini saya akan lanjut part 2-nya, apa sih produk yang penting dimiliki oleh para Gen Z atau milenial. Namun sebelumnya jangan lupa di subscribe, like, dan komen dulu channel saya ini, oke? Hai guys, welcome back to my channel Gudang Cuan Gen Z. Nah, seperti sebelumnya di part 1 saya membahas produk apa aja sih yang paling penting dimiliki oleh kita para milenial atau Gen Z. Yang mana untuk yang sebelumnya saya udah pernah bahas tentang tabungan, dana asuransi, kemudian ada hal-hal lain. Silakan teman-teman tonton untuk part satunya. Nah, kali ini untuk part 2-nya saya akan membahas juga apa aja sih produk keuangan yang harus kita miliki. Namun maaf karena suara saya seperti ini karena lagi cuaca ya yang gak menentu sehingga suaranya bisa seperti ini. Jadi semoga kita semua selalu diberi kesehatan dimanapun berada, oke? Nah, untuk di zaman sekarang dimana untuk kebutuhannya semakin kompleks sehingga perlu untuk mengatur keuangan dengan lebih bijak. Nah, sebagai orang yang pintar, jadi kita dapat memanfaatkan beberapa produk keuangan yang menempatkan dana yang dimiliki agar masa depan finansial kita lebih terjamin. Jadi tentukan dulu alokasi dananya untuk belanja bulanan dan dana untuk disimpan sesuai dengan pendapatan yang kita terima. Nah, lantas produk apa aja yang bisa untuk menyimpan dana yang bisa kita gunakan untuk jangka panjang. Nah, silakan disimak video saya berikut, jangan di skip agar teman-teman tidak gagal paham. Oke, check it out. Nah, kita lanjut untuk bagian keempatnya, yaitu yang harus kita miliki adalah namanya digital wallet. Jadi buat para milenial atau generasi Z atau Gen Z yang mungkin ya udah familiar dengan produk yang satu ini, dimana untuk digital wallet ini cukup banyak diminati karena lebih praktis dan mudah digunakan. Nah, teman-teman nggak perlu lagi ke kantor bank ataupun ke e-wallet lainnya, jadi cukup dari rumah aja teman-teman sudah bisa mengakses melalui smartphone. Nah, selain praktis, untuk digital wallet ini juga kerap memberikan promo-promo menarik seperti diskon, cashback, dan juga ada voucher belanja atau lain sebagainya. Nah, kita juga dapat menyisihkan 10% dari penghasilan kita untuk ditempatkan digital wallet ini. Nah, untuk produk digital wallet ini juga dapat memudahkan kita untuk berbelanja atau membayar secara non tunai. Nah, jika kita membutuhkan uang, kita juga bisa menarik tunai dengan mudah. Artinya ini hampir sama juga dengan produk bank ataupun jenis tabungan yang bisa kita tabung. Bedanya ini adalah digital wallet, kita nggak perlu lagi memverifikasinya ke kantor cabang ataupun ke kantor bank konvensional lainnya. Nah, untuk manfaat kita menggunakan e-wallet ini tentunya bisa kita gunakan dengan mudah untuk keperluan mendesak ataupun untuk keperluan tabungan untuk di masa akan mendatang, dimana ketika kita lagi butuh dana, kita memiliki dana darurat yang sudah kita simpan melalui e-wallet. Jadi e-wallet ini memang sangat bermanfaat untuk zaman sekarang, dimana banyak sekali berterbangan digital e-wallet. Jadi tentukan e-wallet apa yang sekiranya cocok untuk kita, yang banyak memberikan kemudahan dan juga keuntungan. Jadi silakan teman-teman gunakan e-wallet yang terpercaya dan tentunya sudah terdaftar di OJK. Nah, yang kelima yang harus teman-teman miliki ada yang namanya dana pensiun. Nah, mungkin ya bagi teman-teman semua untuk masa pensiunnya mungkin agak masih lama lagi, tetapi penting untuk kita menyiapkan sejak sekarang. Nah, saat kita masih bisa bekerja dan produktif adalah waktu yang paling tepat untuk kita menyiapkan tabungan pensiun. Nah, dari situ teman-teman bisa menyisihkan antara 5-10% dari penghasilan kita untuk ditabung untuk di hari tua. Walaupun misalkan teman-teman bekerja di kantor pemerintahan atau bekerja di swasta yang mana kita sudah ditanggung untuk masa pensiun kita, tapi nggak ada salahnya kita memulai menabung dari sekarang untuk dana di hari tuanya agar nanti ketika kita pensiun kita memiliki dana tambahan dari dana yang sudah kita tabung, walaupun sebenarnya kita udah ditanggung untuk masa pensiunnya. Biasanya yang mendapatkan
dapatkan untuk dana pensiun ini bisa dari pegawai negeri sipil atau pegawai dari swasta atau BUMN, BUMD yang mana mereka untuk pensiunnya sudah ditanggung oleh pemerintah. Namun bagi kita yang nggak memiliki pensiun, yang tidak memiliki tanggungan oleh pemerintah, kita memang harus menyisihkan dana kita 5-10% untuk di hari tua. Apakah itu kita berdagang, apakah kita itu memiliki usaha yang mana kita tidak memiliki dana pensiun untuk di hari tua. Oleh sebab itulah kenapa kita sangat penting sekali memiliki produk dana pensiun yang mana bisa kita sisihkan dari sekarang untuk jangka panjang. Nah, yang keenam ada namanya investasi. Jadi investasi ini nggak bosan-bosan saya membahasnya karena memang ya untuk zaman sekarang kita memang harus berinvestasi. Apakah itu di kripto, apakah itu di bangunan atau di hal-hal lain yang mana nilainya nggak akan turun setiap tahunnya, nilainya akan selalu bertambah setiap tahunnya. Nah, di sini ada beberapa keuntungan yang mana produk investasi ini bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan, dan juga yang harus kita miliki untuk produk finansial yang wajib yang harus kita miliki ada namanya investasi. Nah, ada berbagai jenis investasi yang dapat membantu mengamankan keuangan kita di masa yang akan datang. Nah, untuk produk investasi ini juga banyak kita lakukan, bisa online ataupun bisa offline. Nah, kalau online itu bisa kita lakukan dengan menanam saham, apakah itu di reksadana, apakah itu di bibit atau di cryptocurrency. Nah, sementara untuk offline ini bisa ke bangunan, tanah atau barang-barang yang sifatnya nilainya akan naik setiap tahunnya dan tidak akan turun. Biasanya itu bisa, apakah itu kita memiliki usaha, beda halnya dengan kendaraan, walaupun itu sebenarnya salah satu investasi yang kita miliki. Namun untuk kendaraan seperti mobil ataupun motor ataupun hal-hal lain di mana sifatnya nilainya akan turun setiap tahunnya, itu nggak bisa kita jadikan untuk investasi. Beda halnya dengan tanah ataupun bangunan yang mana nilainya akan terus bertambah di setiap tahunnya. Nah, untuk produk investasi yang sesuai dengan kemampuan kita, di sini teman-teman bisa gunakan saham untuk kita bisa menggunakan investasi dengan nominal yang kecil dulu. Namun jika kita senang dengan properti, itu teman-teman sangat bagus sekali untuk dijadikan investasi untuk di jangka panjang yang bisa teman-teman nikmati ketika teman-teman pensiun. Nah guys, itu ya part 2-nya untuk produk yang harus kita miliki oleh para milenial atau Gen Z yang bisa kita gunakan untuk dana di masa yang akan datang, tentunya untuk jangka pendek atau jangka panjang. Nah, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.